PT Estetika Tata Tiara Tbk atau dengan kode saham BIF akan melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback pada periode 19 Mei 2026 hingga 18 Mei 2027. Emiten pengolahan makanan olahan daging PT Estetika Tata Tiara Tbk atau BIF berencana melakukan buyback saham senilai 100 miliar rupiah. Dan langkah ini dilakukan karena manajemen menilai harga saham perseroan saat ini belum mencerminkan nilai wajar berdasarkan kinerja perusahaan. PT Estetika Tata Tiara Tbk atau dengan kode saham BIF akan melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback pada periode 19 Mei 2026 hingga 18 Mei 2027. Sudah menyiapkan dana sebesar 100 miliar rupiah di luar biaya perantara perdagangan efek dan biaya lainnya yang berkaitan. Manajemen BIF menegaskan seluruh dana untuk buyback berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Dalam aksi ini, BIF berencana membeli kembali sekitar 4,1% atau setara 333 juta saham dengan harga maksimal Rp300 per saham. Manajemen menyebut pembelian kembali saham dilakukan karena harga saham BIF saat ini dinilai belum mencerminkan nilai wajar berdasarkan kinerja perseroan. Saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai saham treasury dan dapat dialihkan kembali sesuai ketentuan OJK yang berlaku. Berbagi sumber untuk IDXNO. PTWH Transportasi Indonesia Tbk menganggarkan belanja modal senilai 21 miliar rupiah untuk menambah sekitar 30 unit armada baru pada tahun 2026. Pada lini bus pariwisata, perseroan berencana menambah armada baru yang difokuskan untuk kebutuhan berbasis proyek atau kontrak jangka panjang. PTWH Transportasi Indonesia Tbk menganggarkan belanja modal senilai 21 miliar rupiah untuk menambah sekitar 30 unit armada baru pada 2026. Direktur Utama PTWH Transportasi Indonesia Tbk, Andrianto Putra Tirtawisata mengatakan, pada lini bus pariwisata perseroan berencana menambah armada baru yang difokuskan untuk kebutuhan berbasis proyek atau kontrak jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan upaya penetrasi ke sektor minyak dan gas, korporasi hingga institusi pendidikan. Sementara itu pada bisnis angkutan antar kota, perseroan mulai melakukan uji coba penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle. Langkah tersebut dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen menegaskan prinsip kehati-hatian dalam anggaran belanja modal pada 2026, terutama dalam memilih investasi kendaraan yang lebih efisien dan optimal. Manajemen tak menampik bisnis transportasi darat masih menghadapi tekanan biaya operasional dan tantangan daya beli masyarakat. Namun demikian, optimisme tetap dijaga dengan menyiapkan strategi ekspansi armada, digitalisasi layanan, hingga penetrasi pasar baru untuk menopang pertumbuhan pada 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pertambangan dan pengolahan bauksit PT Cita Mineral Investindo Tbk mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 1,39 triliun rupiah untuk tahun buku 2025 atau setara dengan Rp351 per saham. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 12 Mei 2026. Adapun total dividen diambil dari sebagian laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai 2,39 triliun rupiah. Sedangkan sisa laba bersih sebesar 1 triliun rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Dalam RUPST, perseroan juga menyetujui perubahan susunan pengurus untuk periode jabatan hingga 2031 dan perseroan menerima pengakhiran masa jabatan Lim Gunawan Haryanto sebagai komisaris utama dan Ferry Kadi sebagai direktur. RUPST kemudian menunjuk A. Ibrahim Saleh sebagai komisaris utama perseroan. Pemirsa, seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global, Bursa Efek Indonesia menyatakan pelemahan indeks harga saham gabungan saat ini masih sejalan dengan pelemahan di pasar Asia dan global. Bursa Efek Indonesia mengimbau investor untuk tetap fokus memperhatikan fundamental emiten, tidak panik dan cermat mengatur strategi investasi.
Indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan Senin 18 Mei 2026 ditutup terkoreksi 1,85% setelah sebelumnya IHSG bahkan sempat anjlok hingga 4% lebih pada sesi perdagangan pertama Senin 18 Mei 2026. Penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick menyatakan pelemahan IHSG saat ini masih sejalan dengan pelemahan di pasar Asia dan global lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya ketidakpastian situasi ekonomi global. Untuk itu ia menekankan kepada para investor agar dapat fokus memperhatikan fundamental emiten. Tidak panik dan mengatur dengan cermat strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Jadi saya rasa masih inline ya dengan global market, tetapi memang ketidakpastian di pasar kita itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu tentu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan supaya investor tentu tetap memperhatikan fundamental, ya tidak panik, ya menganalisis secara cermat, ya mengatur strategi berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Karena kondisi pasar ya sangat dinamis, ya ketidakpastiannya masih cukup tinggi. Sebelumnya pada perdagangan awal pekan, indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona pelemahan seiring tekanan yang datang dari hasil review penyedia indeks global FTSE Russell yang menyusul langkah MSCI dalam memperbarui tinjauan atas pasar modal Indonesia. Usai pengumuman FTSE, saham-saham berkapitalisasi besar tak luput dari aksi jual yang tercatat menjadi pemberat utama bagi indeks harga saham gabungan hingga akhir perdagangan Senin 18 Mei 2026. Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Pemirsa, FTSE Russell kembali menjadi perhatian pelaku pasar setelah mengumumkan pembaruan perlakuan indeks terhadap pasar modal Indonesia. Dalam evaluasi terbaru, FTSE Russell menyoroti 4 aspek utama yang mencakup pengungkapan data pemegang saham dengan konsentrasi tinggi, data pemegang saham di atas 1%, laporan klasifikasi investor, serta pemenuhan free float minimum sebesar 15%. FTSE Russell kembali menjadi perhatian pelaku pasar setelah mengumumkan pembaruan perlakuan indeks terhadap pasar modal Indonesia. Keputusan tersebut muncul usai evaluasi bersama Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait transparansi kepemilikan saham serta ketentuan free float. Respon pasar langsung terlihat pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. Sejumlah saham berkapitalisasi besar mengalami tekanan seiring penyesuaian indeks global oleh FTSE Russell dan MSCI, terutama pada saham dengan kategori High Shareholding Concentration. Dalam evaluasi terbarunya, FTSE Russell menyoroti 4 aspek utama di pasar modal Indonesia. Fokus tersebut mencakup pengungkapan data pemegang saham dengan konsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration, data pemegang saham di atas 1%, laporan klasifikasi investor, serta pemenuhan free float minimum sebesar 15%. FTSE Russell juga mengonfirmasi sejumlah perlakuan baru pada tinjauan indeks Juni 2026. Beberapa di antaranya meliputi pembaruan industri classification benchmark, penyesuaian free float kuartalan tanpa buffer standar, hingga perubahan klasifikasi kapitalisasi saham akibat aksi korporasi seperti spin-off. Sebelum FTSE, MSCI telah lebih dahulu mengumumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Index. Dalam pengumuman terbaru tersebut, sebanyak 6 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. Berdasarkan pengumuman MSCI, seluruh perubahan indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026. Dalam MSCI Global Standard Index Review kali ini, tidak ada saham Indonesia yang masuk sebagai tambahan konstituen baru. Sebaliknya, MSCI menghapus 6 saham Indonesia dari indeks global tersebut. Ke-6 saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index yakni AMNN, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, dan AMRT. Di sisi lain, saham AMRT masuk ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya keluar dari MSCI Global Standard Index. Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, dan MIKA. Kemudian MSCI juga mencoret MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG dari MSCI Small Cap Index.
Secara global, MSCI menyebut terdapat 49 saham yang ditambahkan dan 101 saham yang dihapus dari MSCI Index dalam review Mei 2026. MSCI juga menyampaikan tinjauan indeks berikutnya akan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan berlaku efektif mulai 1 September 2026. Berbagai sumber IDS Channel. Harga minyak melonjak sekitar 3% dan berakhir di level tertinggi dalam 2 pekan pada perdagangan di hari Senin. Kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi akibat perang Iran mengalahkan sentimen dari laporan bahwa Amerika bersedia melonggarkan sanksi terhadap ekspor minyak mentah Teheran selama proses negosiasi berlangsung. Minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Juli ditutup naik 2,6% ke level 112,1 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Juni melesat 3,1% ke level 108,66 dolar per barrel. Penutupan tersebut menjadi yang tertinggi bagi Brent sejak 4 Mei dan tertinggi bagi WTI sejak 7 April. Setelah pasar ditutup, kenaikan harga minyak mulai berkurang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menunda serangan terhadap Iran yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Pekan lalu kedua kontrak minyak acuan melesat lebih dari 7% setelah harapan tercapainya kesepakatan damai memudar.